Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki puasa yang ke-15 ya. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Gimana nih? Semangat nggak? Apa makin melemah? Jangan kasih kendor ya, justru semangatnya makin meningkat karena bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah ya, bulan yang saatnya manusia meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Jadi jangan ragu karena Allah yang akan memberikan balasannya bahkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan 700 kali lipat, satu kali perbuatan amal kebajikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat, bahkan lebih ya, nggak ada kekhawatiran karena Allah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, kalau Allah azza wa jalla ila saumi fa innahu li wa ana ajzi bihi wada'a syahwatahu wa ta'amahu li ajli ya, min ajli. Jadi kata Allah, kecuali Ramadan aku yang akan memberikan balasan dikarenakan meninggalkan syahwat dan makanan karenaku, kata Allah. Jadi Allah akan memberikan pahala, nggak usah ragu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini karena memang bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Jadi nggak diragukan lagi. Jadi kalau kita sampai melemah, sampai malas, naudzubillah min dzalik. Karena dalam sebuah riwayat lain dikatakan ketika bulan Ramadan datang, kemudian bulan ini berlalu, tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhina. Gak mau kan terhina kan? Jangan sampai kita terhina. Jadi manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan. Dan ingat, bulan Ramadan itu pintu surga dibuka. Jadi harusnya kita merasakan ketenangan, kenikmatan, dan ringan untuk melakukan ibadah. Ya, nggak ada rasa malas. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Pintu surga nggak ada jaminan terbuka. Justru malah terbuka pintu neraka sangat lebar, gitu. Nah, kalau mengikuti analisa liar nih, jangan dijadikan dalil juga ya. Ini cuma sekedar analisa liar saja. Kalau memang kita bisa membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. 10 hari di awal, 10 hari di tengah, 10 hari di akhir. Nah, kalau hitungan per hari sama dengan sejengkal, pintu surga terbuka full saat di awal Ramadan. Kemudian berjalan sehari, menutup sejengkal. Berjalan lagi sehari, menutup sejengkal. Jadi selama 10 hari itu pintu surga tertutup 10 jengkal. Berarti pintu neraka pun terbuka 10 jengkal gitu. 1 jengkal tertutup pintu surga, 1 jengkal pintu neraka terbuka. Jadi sangat wajar nih kita, bukan wajar sebenarnya sih, tapi dituntut untuk ekstra berjuang. Ketika kita sudah berada di tengah, berada di akhir, itu godaan bukan semakin ringan. Dan perlu diketahui juga, bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah, bukan syahrul ta'am ya, bukan bulannya makanan. Jadi banyak kita lihat nih fenomena bulan puasa ini, berbagai macam makanan ya berhamparan. Jadi kayak wisata kuliner gitu. Setiap menjelang berbuka puasa itu banyak orang yang menjajakan makanan. Padahal kita dituntut untuk beribadah. Bagaimana kita menahan lapar, menahan haus. Jangan kita tergoda dengan makanan ya. Bagaimana kita menahan diri, tapi ternyata berbeda. Justru kita disuguhi dengan berbagai macam aneka ragam makanan di hadapan kita. Masya Allah, luar biasa. Yang ketika sudah dihidangkan, kalau memang niat kita benar puasanya, dengan seteguk air pun perut sudah terasa kenyang, gitu ya. Lain kalau memang diiringi dengan nafsu. Jadi ketika berbuka puasa itu penuh dengan dendam, menahan lapar, menahan haus sejak pagi. Ketika disediakan es buah, segala macam bentuk jajanan pasar, kemudian makanan berat yang sangat luar biasa, wah sangat sangat dinanti-nanti tuh, seolah
dalam diri ini penuh dengan dendam, ingin melahap segalanya. Tapi yakinlah nggak akan sanggup. Apalagi ketika niat kita benar karena Allah, itu dengan seteguk air, satu butir kurma, itu sudah mencukupi, membasahi dahaga, mengisi kekosongan perut. Dan juga efek negatifnya banyak ketika kita makan terlalu banyak ketika buka puasa. Ketika iftar itu makan usahakan jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu berefek pada sholatnya, pada ibadah sholatnya. Terutama sholat tarawih yang dibilang nggak sebentar ya. Yang 11 rakaat bacanya panjang, yang 21 rakaat yang panjang, kan gitu. Jadi berat, cepat ngantuk. Makanya kita bisa menemukan nanti di awal semangat, di akhir semangat, di pertengahan menurun, di akhir pun makin menurun. Kenapa? Karena memang pola makannya yang nggak diatur. Ya, kalau di awal kita masih semangat, bahkan banyak masih semangat, ya itu wajar karena awal-awal. Tapi ketika memang pola makan kita nggak berubah dari awal sampai akhir, yakinlah di pertengahan pun nanti akan jatuh, akan melemah, terutama untuk ibadahnya. Kebalik ya, seharusnya kita makan, kita minum itu sebagai penunjang, sebagai penguat kita untuk beribadah kepada Allah, tapi malah terbalik. Justru kebanyakan makan, kebanyakan minum makin malas untuk beribadah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya teman-teman, sama-sama kita koreksi ya. Ini juga untuk diri saya nih, yang badannya dibilang nggak terlalu kurus juga ya. Jadi kita manfaatkan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan sebentar lagi kita akan masuki gerbang terakhir nih, 10 terakhir. Yuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tinggalkan kesibukan dunia sementara ya. Kita manfaatkan 10 terakhir, momen-momen 10 terakhir Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kualitas keimanan kita kepada Allah, dan kualitas penghambaan kita kepada Allah. Jangan terpedaya oleh dunia. Di sini saya sampaikan kepada teman-teman nih. Ketika Allah menghadirkan kita di muka bumi, ini sudah sepaket dengan dunianya. Jadi hidup kita di bumi, fasilitas yang Allah siapkan yaitu dunia. Apa itu dunia? Segala macam yang kita temui di dunia. Rezeki kita adanya di dunia. Keluarga kita adanya di dunia. Pasangan kita adanya di dunia. Anak kita adanya di dunia. Cucu kita adanya di dunia. Pergaulan kita, teman-teman kita adanya di dunia. Saudara-saudara kita adanya di dunia. Pekerjaan kita, hobi kita adanya di dunia. Semuanya sudah Allah siapkan, Allah fasilitasi manusia ketika sudah hadir di muka bumi ini. Ada nggak dalilnya? Ada. Dalam Salah Arba'in ya, hadis Arba'in yang nomor 4 kalau nggak salah. Semuanya Allah sudah catatkan, sudah Allah tetapkan semenjak 4 bulan usia kandungan. Sudah ditetapkan rezekinya, jodohnya, ajalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap individu sudah ditetapkan masing-masing. Jadi nggak ada kekhawatiran. Tugas kita, bagaimana tugas kita? Bagaimana caranya kita mengemas dunia yang Allah siapkan ini untuk kita kemas semaksimal mungkin agar bermanfaat untuk akhirat kita. Itu bagaimana keluarga kita ini bermanfaat di akhirat kelak. Bagaimana segala macam harta yang kita miliki ini bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana pasangan kita ini bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana anak cucu kita ini bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana teman-teman kita, pergaulan kita ini bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana caranya tempat kerja kita ini bermanfaat untuk akhirat. Bagaimana caranya hobi kita ini bermanfaat untuk akhirat. Inna dunya mazra'atul akhirat. Sesungguhnya dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi kita menanam di dunia, kita akan petik hasilnya di akhirat. Jadi silakan kemas semaksimal mungkin dunianya agar bermanfaat di akhirat. Nah, itulah tujuan kita. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandai-pandailah untuk mengemas dunia kita. Jangan sampai dunia kita yang Allah berikan malah kita peruntukkan untuk dunia, untuk kehidupan kita di muka bumi. Enggak. Jadi manfaatkan segala dunia yang Allah siapkan untuk kita sebagai fasilitas kehidupan kita di muka bumi ini agar bermanfaat untuk akhirat kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar apa namanya ya,
konten di awal, di tengah Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun nggak terlalu mendalam, tapi mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.